Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih juga Pak Dwi tadi sudah dibuka dan disampaikan tentang beasiswanya. Mungkin sudah detail sekali ya tentang persyaratan segala macam. Nah, sekarang saya mau coba menceritakan dari sudut pandang saya ya, karena bagi saya LPDP ini sudah merubah hidup saya bahkan mungkin selamanya gitu ya. Dan tadi sudah diceritakan, jadi sekarang saya posisinya sebagai alumni, karena saya alumni S2 menggunakan LPDP, dan juga sebagai penerima ongoing atau worthy ongoing, karena sekarang juga sedang kuliah lagi dengan LPDP. Sebelumnya, perkenalkan, tadi nama saya Ida Bagus Mandara Brasika, biasa dipanggil Nara. Saya S1 sebenarnya dulu di Indonesia ya, di ITB, sama dengan Pak Dwi, di ITB juga dulu. Tapi saya ambilnya meteorologi atau ilmu cuaca, kemudian S2 di Imperial College London, ambil environmental technology, dan S3-nya matematika iklim di University of Exeter. Nah, Imperial College London ini tadi sudah mungkin disebut sama Pak Dwi juga tentang PTUD. Nah, Imperial salah satu perguruan tinggi utama dunia ya. Jadi saya kuliah S2 di sana, mengambil bidangnya environmental teknologi. Nah, tadi kan saya bilang tadi bahwa LPDP ini merubah hidup saya bahkan mungkin selamanya. Salah satunya kenapa bisa dibilang seperti itu, sederhananya bisa dilihat, saya ini nggak pernah keluar negeri ya sepanjang hidup saya ya, dan jangankan sampai ke Inggris yang jaraknya 20 jam pesawat gitu ya, mungkin hanya sekedar ke Singapura yang jaraknya cuma 1 jam 2 jam gitu pun saya tidak mampu di dulunya gitu. Jadi pertama kali saya mengalami yang namanya keluar negeri gitu ya, perjalanannya luar biasa jauh lagi. Itu adalah ke Inggris dan menggunakan beasiswa LPDP. Mungkin tanpa LPDP saya nggak pernah bisa melihat dunia seluas ini gitu. Dan dan memang nggak mudah perjalanannya karena saya sendiri sebenarnya sempat mengalami depresi ya di awal-awal saya perkuliahan. Sederhana sih karena kemampuan bahasa ya. Jadi tadi kan diperlihatkan apa persyaratan bahasa misalnya luar negeri 6,5 IELTS tuh. Saya dulu berpikir 6,5 tuh sudah cukup gitu ya. Tapi ternyata ketika di luar tidak semanis itu. Jadi ternyata dengan nilai 6,5 IELTS pun saya masih cukup keteteran lah. Kemudian tapi akhirnya saya bisa come up dengan berbagai situasinya. Kemudian saya memutuskan disertasinya pemodelan kebakaran hutan. Saat itu hutannya adalah hutan Borneo ya, Kalimantan. Hampir gagal lulus karena harus belajar dengan coding yang cukup rumit gitu ya, dengan standarnya di sini di kampus kelas dunia gitu ya. Nah, cuman saya rasa saat itu berpikir bahwa ini kesempatan baik saya berada di kampus terbaik. Kenapa saya tidak ambil yang paling bagusnya? Kita manfaatkan teknologi terbaik mereka untuk kita belajar gitu. Jadi meskipun berat, tapi akhirnya bisa lewat dan akhirnya lulus juga. Nah, saya lulus di tahun 2017 dan saat itu saya langsung memutuskan untuk balik pulang ke Bali, ke kampung halaman. Jadi karena cita-cita saya memang pengen pulang Indonesia gitu ya, apalagi LPDP minta saya 2N+1 gitu. Dan secara spesifik memang saya ingin pulang ke kampung halaman gitu. Saya nggak tertarik ke kota besar misalnya gitu ya. Tidak ya, saya pengen pulang ke kampung halaman saya di Bali. Dan di Bali saya akhirnya sekarang berkarir, utamanya sebenarnya berkarir sebagai dosen di Fakultas Kelautan Perikanan di Udayana. Nah, tapi tidak semulus itu sebenarnya, karena dulu saya lulus ya tidak lulus luar negeri seperti saya di kampus utama dunia pun tidak menjamin bahwa hidup tiba-tiba langsung mudah gitu ya, tiba-tiba dikasih jadi jabat apa gitu, enggak juga gitu ya. Dan ini sebenarnya pertanda bagus bahwa LPDP ini adalah salah satu lembaga yang integritasnya itu luar biasa ya. Jadi nggak ada tuh main cawe-cawe kita dapat peluang-peluang apa gitu karena hanya sekedar terikat dengan LPDP segala macam. Kita juga harus tetap berjuang gitu dan menunjukkan bahwa kita kualitas yang bagus. Apalagi kita sudah kasih privilege kan untuk berada di pendidikan yang bagus gitu. Nah, akhirnya saya pindah dan akhirnya jadi dosen dan mengajarnya sih bidangnya meteorologi laut, perubahan iklim dan segala macam. Nah, terus tadi Dimas juga sudah sempat menyinggung sedikit. Nah, jadi LPDP ini kan sederhananya berasal dari uang negara ya. Dibayar dari pajak-pajak teman-teman semua yang menonton di sini, orang tuanya atau teman-teman semua langsung sudah mulai bayar pajak. Itu kurang lebih dikelola dengan baik menjadi beasiswa LPDP. Jadi sederhananya bagi kami penerima LPDP termasuk saya, ini kasarnya berhutang lah kepada seluruh negara ini gitu ya. Nah, saya berusaha membayar balik hutang ini, itu hutang dalam tanda kutip ya, yaitu saya tidak mau berhenti dengan hanya berkarir dosen saja gitu. Jadi saya berusaha berkarya di luar,
dengan membuat sebuah socialpreneur lah, entrepreneur yang tadi disebut sama Pak Dwi ya, perihal, teknologi digital, startup digital yang lagi banyak. Nah, salah satunya, saya kerjakan dengan teman-teman namanya Gria Luhu. Ini sederhana banget sih, ini sebenarnya cuman manajemen sampah, bank sampah gitu, cuman dia menggunakan aplikasi. Tapi menariknya perkembangannya cepat sekali dalam waktu 2 tahun, 3 tahun sejak saya pulang dari, Inggris, itu sekarang dia sudah ada di 3 pulau di Indonesia, di Bali tentunya ya, headquarter kita, kemudian kita sudah masuk di Jawa, ada Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah juga sudah ada, di Kalimantan bahkan kita ada di PPU ya, di, calon ibu kota Nusantara ya, di Penajam Pasir Utara tuh, kita udah di sana, di Balikpapan juga ada dan segala macam. Kemudian dalam waktu 2 tahunan ini, kita dari yang awalnya cuma punya 3 bank sampah unit, sekarang sudah sampai di 700-an bank sampah unit di desa-desa di manapun itu, di 3 pulau tadi itu, dan kurang lebih, ada 30 ribuan lah customers-nya. Dan harusnya kayak saya update lagi sih, tapi, ini harusnya lebih tinggi lagi angkanya. Ini karena saya update-nya masih akhir tahun kemarin ini datanya. Dan kemarin saya dapat info katanya Sulawesi sudah ada beberapa yang ngontak untuk kita bisa expand ke sana. Jadi mohon didoakan. Kurang lebih ini adalah cara saya untuk sedikit membayar apa ya kasarnya hutang saya kepada negara, kepada, seluruh masyarakat Indonesia lah gitu ya, meskipun mungkin kecil sekali gitu ya. Kemudian dari kegiatan tadi tentu, ya saya mendapat banyak apresiasi lah ya dari kegiatan, bank sampah dan segala macam. Dari pemerintah Inggris, saya mendapat, jadi salah satu nominatornya untuk UK Alumni Awards. Kemudian dari pemerintah Amerika, saya dikasih kesempatan untuk ke Amerika juga saat itu, US Professional Fellow. Dari LPDP, dari Mata Garuda tepatnya, saya dapat MG Prize on Science and Technology dan, finalis Future Leader untuk anugerah ASN ya, untuk PNS. Kemudian saya kembali, sekolah lagi karena saya rasa, saya ingin membuka wawasan lebih luas lagi dan saat ini saya lanjutkan S3 saya Matematika Iklim di University of Exeter. Ini masih di Inggris ya, tapi bukan, PTUD gitu ya, seperti yang sebelumnya. Jadi bisa lihat kampusnya, lokasinya. Nah, kenapa memilihnya di sini? Nah, ini ada alasan kuatnya sih kenapa saya memilih di kampus ini ya. Alasan sederhananya karena ini sebenarnya. Jadi ini saya kenalkan namanya Prof. Pierre Fredlingston, ini adalah supervisor saya. Dia, menurut, Reuters dia adalah, peneliti iklim paling berpengaruh di dunia, dan menuju Nobel Peace Prize. Dia salah satu autornya. Nah, dia salah satu peneliti yang paling paling hebat lah di bidang saya ya. Jadi saya ke sana ke Exeter itu karena, supervisor saya. Jadi pembimbing saya S3, Prof. Pierre ini. Dan sekali lagi tadi saya cerita tentang bahwa LPDP, merubah hidup saya selamanya karena LPDP tidak hanya, memberikan saya beasiswa S2 bahkan S3 dan lebih jauh lagi, LPDP menyediakan jodoh buat saya gitu ya kasarnya. Kenapa? Karena ternyata istri saya juga, penerima dan alumni LPDP. Jadi dia, kuliah S2-nya di Sussex di Inggris. Kemudian S3 sekarang bersamaan dengan saya, S3 di Bristol. Jadi kita suami istri sama-sama, S3 secara bersamaan. Dan, saya juga sebelumnya tidak kenal istri ya, jadi saya kenal istri saya itu karena proses di LPDP. Eee, jadi kasarnya dijodohkan negara lah kita ya, diseleksi oleh LPDP gitu, dipertemukan. Nah, itu istri saya dan, ini tempat kita tinggal sekarang dan sudah ada anak kami, jadi anak kami ini kasarnya galur murni nih, keduanya keturunan LPDP gitu ya. Semoga nanti dia besar masih ada LPDP dan bisa, diterima di LPDP juga. Oke. Nah, terus sekarang saya sudah di Inggris, menjalani setidaknya minimal ada 3 peran ya, tentu sebagai mahasiswa, belajar seperti biasa, S3, penelitian gitu. Dan selain sebagai mahasiswa, saya juga bekerja. Tadi sudah disebut sama Pak Dwi, dilarang bekerja kecuali, nah saya dapat yang bagian kecualinya nih, yaitu, mengajar jadi asisten, di, Exeter sini, saya mengajar di matematika modeling. Dan tentunya peran ketiga saya adalah sebagai orang tua ya, dan kepala keluarga di sini, sebagai suami gitu. Untuk anak saya, semoga kita tumbuh bareng lah kurang lebih. Nah, kemudian teman-teman ketika teman-teman nanti
daftar LPDP dan diterima ya. Sebenarnya keuntungan utamanya tidak selesai sekedar bahwa oh saya bisa kuliah mendapatkan gelar dan seterusnya ya. Menariknya di LPDP ini kan besar sekali ya, tadi Pak Dwi juga bilang ada 5 ribuan penerima total gitu ya. Dan saya rasa jumlahnya akan besar banget, dan saya rasa di masa depan eh, alumni award di LPDP itu akan memegang peran-peran penting lah hampir setiap sendi di negara ini gitu ya. Dan kita mulai berjejaring dari sekarang gitu. Dan namanya adalah, kita ada namanya Mata Garuda, ini jejaring antar sama awardee alumni LPDP. Di sini kalian bisa kenalan, karena saya yakin siapapun yang kalian kenal di dalam Mata Garuda ini one day, suatu hari, saya nggak tahu kapan gitu ya. Mungkin nanti ketika 2045 gitu ya, itu pasti sudah memegang posisi penting lah. Dan kalian menjadi salah satu bagian di antaranya. Jadi teman-teman, nah salah satunya ini ada Mata Garuda Britania Raya bagi yang ke Inggris. Teman-teman bisa follow IG-nya. Semoga tidak kesendirian lah kalau misalnya nanti ada yang rezeki ke Inggris ketemu saya dan teman-teman di sini. Itu pesan terakhir dari saya sebelum saya tutup, yaitu saya selalu pegang 3 hal ini, ada keseimbangan saya jaga, yaitu belajar tentunya ya, tapi jangan lupa bermainnya juga ya. Dan yang paling penting yang ketiga, ingat untuk kembali, karena bagaimanapun negara sudah luar biasa memberikan kita kesempatan ini, saatnya kita membayar balik kembali ke Indonesia. Semoga Indonesia bisa lebih besar bersama-sama dengan kita semua. Terima kasih banyak, semoga tidak terlalu lama kita banyak diskusi. Terima kasih Dimas.